Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di podcast Hari Sabtu bersama saya Arik. Dan kali ini pada podcast ini kita kedatangan tamu seorang penulis asal dari Bekasi, Mas Ade Riyadi. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Oke, Mas Ade, coba dong biar teman-teman di rumah pada tahu, bisa perkenalan diri dulu. Oke, nama saya Ade Riyadi. Saya tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. Lahir di Bekasi 1995. Oh iya, 1995 ya. Terus untuk kawan Mas Ade ini seorang penulis ya? Kayak apakah ada gitu bakat yang diwarisin oleh keluarga itu? Sebenarnya Coba dong ada. ceritain background keluarga Mas Ade itu gimana? Sebenarnya nggak ada sih bakat dari keluarga atau ibu atau ayah. Keluarga saya, bapak saya dulunya polisi, terus ibu saya ibu rumah tangga biasa doang sih. Oh, ibu rumah Cuma tangga. nulis tuh kayak baru-baru aja. Setelah lulus SMA baru tertarik sama penulisan. Oh, kayak gitu. Jadi awal mula nulis ini dari SMA, baru setelah SMA? Iya, dari SMA. Kayak ada nggak sih momen yang ngeklik Mas Ade gitu biar kok saya mau nih jadi penulis? Dulu tuh sebenarnya awalnya saya lagi iseng-iseng nih bikin quotes gitu kayak buat pacar lah atau gitu. Iya. Nah terus ada sepupu saya tuh nyaranin mending dibikin Instagram aja nih kayak kutipan-kutipannya gitu. Jadi tuh berawal dari quotes dulu. Oh iya, saya lihat tuh postingan Instagramnya Itu dulu isinya. tuh quotes doang. Cuma Iya. pas tertarik gimana caranya jadi buku tuh tahun 2021. Oh, baru tahun 2021 Iya, ini ya? awalnya tuh dari 2015 postingan quotes-quotes aja tuh. Iya, quotes-quotes Cuma saya itu. mikir kalau cuma quotes kamu belum bisa disebut penulis kalau kamu belum punya buku gitu. Makanya akhirnya berani makanya. diri. Iya. Jadi hitungannya karya pertama tuh ya dari itu quotes Iya, itu. dari quotes-quotes Instagram itu. Di-upload di Instagram aja. Instagram. Oh. Terus buat tiba-tiba ngeklik jadi si penulis itu mulai nulis buku. Kenapa tuh? Mulai nulis tuh kayak ngerasa pengen ngewakilin perasaan dari Instagram tuh kan udah cukup nih. Iya. Kayak banyak yang terwakili, terima kasih makasih gitu kan. Nah, cuma tuh pengen ngerasa lebih meluas aja. Makanya jadi buku biar banyak orang-orang Indonesia tuh bisa baca itu. Itu sih. Oke, selanjutnya untuk proses menulis. Kan ya teman-teman di rumah belum pada tahu nih. Saya juga nggak tahu gitu ya. Buat nulis buku tuh tahapan-tahapan kreatifnya tuh apa aja sih, Mas? Oke. Sebenarnya dulu tuh awal-awal saya nulis tuh pede banget nih, udah cukup pede sama wah kayaknya bakal masuk Gramedia nih gitu. Iya. Nah, awal-awal gitu terus akhirnya kirim-kirim nih ke penerbit karena gitu kan. Ternyata semuanya ditolak tuh. Akhirnya pengen vakum nih buat nulis. Oh iya. Karena ngerasa wah kayaknya nggak bisa digagal deh. Cuma pada akhirnya ada satu titik saya buat ngeberaniin lagi, nyoba lagi, belajar lagi. Akhirnya ada tuh ilmunya gimana caranya nulis tuh bagus. Pertama kamu harus bikin outline-nya dulu nih sebelum bikin bukunya. Oh iya. Nah, outline itu rangka dari semua isi buku kamu. Oh iya. Jadi kayak judul, kerangka buku ya. subjudul. Jadi nanti ketika kita tulis, kita itu nggak bentok di tengah jalan nih gimana gitu. Dan nggak akan berubah konsepnya. Oh, buku pertama Mas Ade itu yang judulnya Ketika Hati Diwakili. Ya itu pertama. Nulis buku itu. Nah itu tuh pertama dan yang ditolak tuh banyak penerbit tuh. Oh, itu Dan sebelumnya akhirnya- banyak ditolak tuh. Dan akhirnya itu tuh nerbitin di Indi, bukan Bukan Mayor. ikut penerbit mana, Iya. nerbitin. Jadi penerbit Indi itu kan kita tuh kita tuh nggak diseleksi lagi. Oh, heeh. Jadi ajuin aja, Iya. nanti kita yang bayar. Nah bedanya sama penerbit mayor, kita diseleksi nih bagus atau enggaknya. Oh, Makanya banyak penulis-penulis baru tuh larinya ke Indi dulu sambil belajar. Oh, iya. Apa modal sendiri dulu gitu Iya, lah modal ya. sendiri dulu. Modal sendiri dulu gitu lah ya. Nah, terus apa ya? Klik yang ngebangkitin Mas Ade kan itu sempat ditolak-tolak terus nih. Perasaan apa sih kayak, oh ayo nih saya harus bangkit karena mau buktiin ke siapa mungkin, atau cuman buat diri sendiri gitu. Sebenarnya nggak ada buktiin atau dendam ke siapa-siapa sih, cuma kayak buat diri sendiri. Intinya lebih ke bermanfaat sih. Lebih ke bermanfaat aja. Iya, karena ketika kita bisa mewakili perasaan orang kan di situ kesenangannya kan. Oh, Ketika dia ngucapin makasih ya tulisannya gitu-gitu. Itu bikin seneng banget. Seneng hati ya, sama ngerasa bermanfaat gitu ya buat orang ya. Terus kalau misalkan buat nulis, Mas ada spesifikasi tempat gak sih? Saya kalau nulis harus di sini nih tempatnya sepi gini. Apa ya bisa di mana aja? Sebenarnya biasanya di rumah. Biasanya kalau udah di rumah nih, kita writer's block nih. Udah pusing, wah gimana nih nulis lagi. Akhirnya kita pindah lagi. Oh, Atau ke kafe atau ke ruangan lain nih biar kita tuh
nggak mentok di situ buat nulisnya. Buku-buku Mas ini nyeritain tentang apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya menariknya di buku sebelumnya tuh yang Ketika Hati Dua itu kan tentang cinta ya. Iya. Nah, iya, itu tuh yang saya ditolak ngeliat tuh. sedikit tuh, ya. Dan setelah itu tuh, setelah ditolak, saya akhirnya beraniin ke Gramedia kan. Kayak manifesting. Nanti suatu saat buku saya ada di sini gitu. Iya, Nah, manifesting. akhirnya setelah sebulan saya manifesting itu, ditawarin tuh sama penerbit. Buat nerbitin buku di penerbitnya dia. Dan itu penerbit mayor. Oh, kalau dari penerbit-penerbit gitu tuh ada apa ya? Bahasanya spesifikasi nggak sih, dia minta, saya mau nerbitin buku cuman ini doang. Kamu bisa nggak bikin? Iya, Kayak gitu biasanya dia tuh ngeliat Instagram kita kan. Iya. Nah, pentingnya makanya personal branding tuh gitu. Kita tuh Oh, bangun betul. dulu biar penerbit ngelirik kita nih. Jadi dia ngelirik, dia minta saya nulis buku tentang insecure yang buku kedua itu. Buku kedua, judulnya tentang apa, Mas? Filosofi mencintai diri Oh sendiri. iya, filosofi mencintai diri sendiri. Berarti jatuhnya buku-buku Mas ini self improvement gitu ya? Iya, berawal dari situ titiknya. Berawal dari buku kedua itu. Buku kedua itu. Sebelumnya kan cinta-cintaan tuh. Oh, Karena iya. dari Instagram saya itu kan isinya quote-quote cinta gitu kan. Oh iya betul. Akhirnya tertarik ke self improvement karena ditawarin penerbit itu sih. Oke. Terus biasanya kalau buat nulis satu buku tuh kira-kira berapa lama sih Mas ngerjainnya gitu? Kemarin untuk buku yang kedua itu saya itu ditawarin buat nerbitin 2 bulan. Dalam 2 maksimal. bulan tuh? Cuma dikerjain, akhirnya saya ngerjain selama 3 minggu. Biar gimana caranya 3 minggu itu nanti kalau ada revisi Oh, masih aman nih, iya, masih kejarnya. iya, Ternyata iya. 3 minggu itu langsung di ACC. Oh, langsung di ACC yang itu. Luar biasa. Gitu sih. Terus kalau biasa nulis gitu Mas Adi lebih prefer ke nulis di tangan atau ngetik sih? Duanya sih, kombinasi antara keduanya. Oh, kombinasi antara Kayak keduanya. misalkan lagi males bawa laptop, bawa buku kemana-mana, bawa buku. Terus tetap tuh nulis tangan. Atau pakai handphone, tapi lebih nyaman tulis tangan sih. Oh, lebih nyaman tulis Karena kita tangan. ngerasain ini ya sih, Ngefeel, coret-coretnya. iya. Walaupun misalnya ada yang salah harus dicoret, tapi itu menarik. Nah, dari proses Mas nulis ini kan total sekarang udah terbitin 3 buku ya? Ya, 3 buku. Sama yang baru rilis ini nanti kita omongin. Mas Adi pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh nih, saya udah capek nulis atau apa gitu? Sebenarnya kalau jenuh enggak ya, karena kita harus kuatin motivasinya. Nah, rata-rata banyak penulis baru tuh ketika dia nerbitin terus ditolak penerbit, dia tuh nyerah karena motivasinya kurang kuat. Dia tuh masih motivasinya biar nanti buku gue ada di Gramedia, pas ditolak dia tuh udah semangatnya nyerah gitu. Padahal ketika kita nguatin lagi alasan kita nulis tuh apa gitu sih. Paling kalau saya, kenapa saya pengen punya buku dan nulis, saya pengen bermanfaat aja sih intinya gitu. Dan ada satu kutipan yang selalu saya pegang, saya nggak mau mati dalam hidup, dan saya nggak mau hidup dalam saya mau tetap hidup dalam kematian gitu. Oh, tuh teman-teman bisa dicontoh seorang Mas Adi ini ya. Karena penulis tuh jangan gampang nyerah gitu. Karena buku kan akan selalu ada kan, walaupun orangnya udah meninggal gitu. Oh, Makanya karya. tetap hidup dalam kematian tuh gitu. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan bahas kan nerbitin buku ke khalayak umum gitu ya. Ada nggak sih yang komentar negatif gitu, terus ngehujat lah bahasa sekarang. Kontra lah sama Sebenarnya waktu karya yang Mas. hujat tuh waktu momen-momen di Instagram itu yang dulu-dulu tuh. Ketika kita mewakili satu alasan, yang kontra tuh pasti ngehujat. Nah, akhirnya dari situ saya belajar gimana caranya biar nggak ada di satu pihak nulisnya tuh. Oh, di tengah-tengah biar kita tuh nggak ada pro dan kontra. Iya, biar mengurangi pro dan kontra itu ya. Tapi ya itu proses belajar sih. Jangan sampai cuma karena takut kita jadi nggak mau ngelakuin sesuatu kan. Nah, Mas, kan biasanya penulis atau seniman gitu ya, dari karya-karyanya itu dia ngangkat isu-isu sosial, isu politik. Mas Adi pernah nggak sih ngangkat gitu-gitu kayak diselipin aja, sarkas gitu-gitu? Sejauh ini karena temanya self improvement belum sih. Mungkin nextnya ya. Oh iya. Ketika saya mau nuntasin ibaratnya satu bagian ini tentang self improvement dulu. Ketika ini udah udah selesai nih, baru kita mau ganti tema sih paling. Oh gitu itu iya. Jadi di segmented gitu ya. Dulu kalau itu udah semua udah cukup nih, semua baru ganti topik sih. Baru ganti topik. Biar berarti ada rencana rilis lagi akan terus berlanjut. Sekarang sambil nulis baru lagi sih. Oh, ini Rata-rata lagi gitu. nulis baru lagi. Ketika sambil nunggu buku nerbitnya kita langsung nulis lagi nih. Oh, iya. Jadi kita nggak kosong di pertengahan sambil nunggu buku. Betul. Terus
Nah, Mas Ade kan seorang penulis nih ya. Kayak sebagai penulis tuh adakah keharusan untuk menjadi seorang penulis yang apa berpengaruh kah atau gimana? Jadi ibaratnya harus memilih nih, saya lebih milih jadi penulis populer daripada penulis bermanfaat isinya bener, cuman kan kurang tertarik gitu orang ya. Ya, benar. Gitu. Sebenarnya lebih dikemasnya sih. Pada akhirnya ketika orang jadi penulis, intinya dia pengen bermanfaat kan buat orang. Iya. Tinggal populer atau enggaknya itu tuh ibaratnya berkah dari Tuhan aja sih kalau menurut saya. Tinggal gimana caranya kita tetap harus ngelakuin sesuatu biar kita populer juga kan ada manfaatnya ketika kita populer banyak juga orang yang tahu kan. Iya. Dan iya. itu lebih luas lagi manfaatnya kita buat orang-orang gitu sih. Berarti kalau kayak gitu hitungannya tuh yang penting bermanfaat dulu. Penting tujuannya dulu Iya, nih. tujuan kita kita buat manfaat dulu, tinggal populer bermanfaat atau enggaknya dulu. itu nanti sendiri sih jalan. Nggak mentingin kepopuleran. Isinya mah segimana lah. Yang penting ini Pada lagi akhirnya rame, ya gitu. ketika kita bermanfaat pada akhirnya akan bermanfaat. Iya benar. Kan banyak orang yang ngasih tahu nih buku ini bagus nih gitu. Untuk seorang penulis, impian terbesar Mas Ade itu apa sih sebagai penulis? Sebenarnya saya tuh gimana caranya biar tetap semangat dari mimpi kecil-kecil dulu nih. Dulu mimpinya buku saya ada di Gramedia nih. Oh iya. Udah terwujud. Mimpi selanjutnya gimana caranya buku saya itu ada di bestseller di raknya. Oh iya. Jadi ditahapin tetap gitu. semangat lagi kan nulis betul, lagi. bener. Kalau saya mentok di Gramedia doang, udah nyerah nih, udah selesai nih. Tapi pada akhirnya yang menguatkan bukan cuma tujuannya, tapi juga alasan kita nulis, itu yang paling penting sih menurut saya. Alasan nulisnya itu ya. Nah, untuk Mas Ade sendiri, alasan nulis Mas Ade itu apa? Dan itu bermanfaat buat banyak orang. Apalagi ketika kita ada yang nge-DM nih, kan terima kasih ya bukunya udah membantu saya gitu. Iya. Itu tuh kayak another level kebahagiaan sih, happiness banget. Dengar nih Mas ya, Mas lagi rilis buku kan? Iya, Tadi baru. buku apa sih Mas? Bisa diceritain ke penonton? Bukunya buku tentang self-development juga, tapi ini lebih ke tentang overthinking. Jadi membantu orang-orang yang overthinking buat keluar dari zona, bukan cuma keluar sih, dia tuh lebih tenang lagi. Kadang kan kita ketika overthinking, kita tuh nggak perlu dikasih tahu apa penjelasan itu overthinking. Kita tuh cuma butuh tenangin gimana caranya kita tuh nggak ngerasain overthinking pas momen kita lagi ngerasain itu sih gitu. Jadi buku ini tuh isinya tentang kayak gitu-gitu. iya, jawaban-jawaban dari para segmen itu Gen Z. Gen Z. Oh, yang overthinking mikirin Ya, banyak. hidup. Ada 3 fase sih di buku ini. Oh, ada 3 fase. Apa aja Ada tuh? Mas? overthinking tentang hubungan, terus Iya. tentang society sama tentang masa depan. Oh, itu umum sih Gen Z. Ngomongin situ aja. Kayak tentang hubungan kita takut, dia nanti kenapa-napa nih gitu. Dia lagi sama cewek lain atau sama cowok lain kayak gitu kan, rata-rata gitu kan overthinking anak-anak. Oh, dijawab lah di buku ini. Jauh di buku ini gimana caranya kita mengelola emosi itu biar kita tuh nggak jadi negatif kan dari overthinking itu. Iya. Malah jadi jadi curiga terus ke pacar padahal dia tuh ngejaga banget kan perasaannya. Malah jadi berantem gitu. Makanya buku ini tuh ditenangin gimana caranya kita bisa mengelola emosi kita gitu. Ini bukunya tuh berdasarkan Mas pribadi atau Mas emang Based on pribadi sama saya tuh ketika nulis saya selalu pengen riset orang langsung gitu. Orang langsung gitu. Jadi saya punya teman misalkan kamu mau nulis tentang ini, aku mau riset dong gitu, ngobrolin gimana perasaan kamu lagi overthinkingnya tentang apa gitu. Jadi ketemu banyak orang buat riset itu sih. Oh, salah satu metode penulisan Mas tuh berarti riset Iya, dari riset. orang terdekat kah atau umum? Umum bisa, orang terdekat biasanya sih orang terdekat. Biasanya karena orang biar lebih terdekat sih gampang ya. komunikasi. Oh. Dan sesuai temanya juga, nggak cuma orang terdekat doang. Oh iya betul. Jadi ada teman dekatnya, aduh dia lagi cemas nih, akhirnya Dia tuh ada masalah apa nih? Nah, Iya, jadi- kayaknya kelihatan kita sering kenal sih kayak orang-orang yang suka overthinking kan Iya, misalkan. betul. Nah, dia tuh yang saya deketin nih buat gimana cerita gitu-gitu. Nah, kita nanti galinya dari situ dan akan jadi relate ke orang lain kan ketika kita tuh langsung oh iya risetnya bener, langsung ke riset ya bener. Terus kesulitannya dari nulis buku ini tuh apa? sebenarnya kesulitannya risetnya itu sih. Oh, Harus risetnya itu. ngumpulin orang, Oh, itu doang ya, ngumpulin orang di mana nih? ngumpulin orang dan nulisnya selama kita udah punya outline dari sebuah buku itu akan lebih gampang sih. Tinggal Oh, yang penting gimana itu. sih ngegali. Kadang kita juga sebagai penulis bisa nggak nyangka sama tulisan sendiri. Oh gitu. Kayak saya misalkan nulis gini, terus sama saya tuh selalu ngasih quotes di ujung bukunya.
Nah kadang saya tuh tertampar sama quote sendiri saya tulis gitu. Makanya saya bilang sebenarnya saya bukan nulis, saya cuma perantara dari apa yang Tuhan ingin sampaikan ke makhluk-makhluk kayak gitu sih. Oh, Jadi sebagai ketika saya nggak perantara, ngerasa iya. sombong, wah ini karya gue, enggak. Saya cuma tangan-tangan dari mewakili Tuhan aja sih. Oh betul, iya 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 iya. Buku ini dikerjainnya berapa lama mas? Ini risetnya sih yang lama, tapi kalau nulisnya cuma 1 bulan sih. Oh risetnya saat itu ya, yang lama itu ya. Karena nggak cuma pendapat pribadi kan, kita juga harus ngerasain dari pendapat orang, cerita orang gitu. Nih, apa ya bisa? silakan. Nih teman-teman bukunya. Tenang, kamu cuma cemas. Ini bisa didapetin di mana mas? Di Gramedia sama marketplace penerbit kita Irama Widya. Irama Widya. Itu di marketplace online udah ada Shopee Online ada gitu-gitu Shopee, udah ada. TikTok, Oh iya. Tokopedia aman. Oke, terus lanjut ke ntar dikat ke tebar. Bingung gue juga. Apalagi ya? Oke. Tadi dibaca segmennya banyak kok, ini tinggal sedikit ya mas. Ke-scroll kali. Terus langsung penutup, bahas apa lagi ya? Mau lengkapin isinya nggak apa-apa sih bahas. Kenapa? Mau dibahas isinya? Oh boleh, mau bahas Lebih isinya. Banyak lagi kan? Ah, Oke, Mas Ade, bisa dibahas sedikit isi bukunya tuh tentang apa-apa aja tadi yang kebagi 3 segmen. Di buku ini tuh bukan tentang menjelaskan apa itu overthinking, penjelasan gimana. Ini tuh tentang isinya detail-detail orang yang lagi ngerasain overthinking. Makanya di sini itu ada kayak masalah tentang hubungan. Saya bisa kasih daftar isinya sih ya. Oke, boleh. Kayak masalah hubungan. Takut kalau pasangan yang deketin kita tuh cuma penasaran, atau kita takut jadi second choice gitu doang sih isinya. Jadi lebih ke detail perasaan orang-orang yang lagi di fase itu. Makanya buku ini tuh bukan buku yang harus dituntasin satu habis gitu. Tapi lebih enaknya tuh ketika kita baca pas momen itu, kita ngerasainnya sih. Oh, kita lagi cemas nih sama Cemas tentang sesuatu. apa nih, gitu. Baru Kita kita baca. buka-buka bukunya, kita Betul. baca. Gimana caranya saya nulis tuh lebih banyak ke detail, dan makanya ketemu orangnya langsung kan. Nah biar itu tuh digali dari pengalaman orang langsung si cemasnya gitu. Oh iya iya iya. iya. Terus karena society biasanya kan kayak takut diomongin orang nih, overthinking, nanti gue takut diomongin orang kayak gitu-gitu. Oh. Kayak misalkan kita dari perkumpulan, kita mau pergi dari satu perkumpulan, kita takut nih. Nanti setelah gue pergi, gue diomongin orang kayak kalau gitu. gue kan. cabut diomongin Iya, gitu-gitu. kan. Rata-rata orang overthinkingnya itu sih. Oh iya iya iya. Kayak masa depan kita takut gak mau jadi apa-apa. Apalagi fase-fase kita Iya, lagi itu kuliah juga tuh. atau SMA tuh. Saya pribadi juga Iya, gitu orangnya kan. tuh kalau gitu Dia tuh. takut nih gitu jadi apa-apa. Tapi di buku itu ditulisnya gimana caranya. Kita lihat dari sekarang dulu nih. Apa yang kita kerjain, apa yang akan kita lanjut terus kerjain dan tetap semangat buat kerjain itu. Kayaknya akan di situ sih arah. Nanti kita akan tahu jadi apa. Oh. Kayak saya nulis buku, dan saya nggak akan pernah berhenti nulis buku karena nyaman di situ kan. Dan jadi akhirnya nanti saya tahu masa depan saya dia di penulis ini gitu. Berarti kalau Mas kan bahas tentang buku-buku ini self improvement ya. Ada gitu orang-orang terdekat teman-teman Mas kayak lagi ngerasain cemas, konsul gitulah bahasanya ke Mas. Rata-rata gitu sih. Ya, rata-rata Jadi kayak teman gitu. curhat buat orang-orang. Iya, jadi teman curhat kayak gitu-gitu ya. Tentang masa depan, cinta-cinta, tapi lebih sering ke cinta-cintaan sih. Oh, lebih Makanya di sini juga ada tentang overthinking karena cinta-cinta. karena cinta, karena perasaan, Hubungan, ya, hubungan. Oh iya iya. iya. Dan tentang yang masa depan itu ada kutipan yang saya suka di situ. Apa tuh Mas? Jangan cemas, jangan takut kamu nanti jadi apa. Takutlah kamu tidak melakukan apa-apa saat ini. Karena mengkhawatirkan masa depan tanpa melakukan sesuatu ke arah sana hanya akan mengarahkan dirimu ke alamat penyesalan akhirnya gitu. Tuh kok nusuk juga saya ya. Saya juga lumayan nusuk loh ya juga. Saya Makanya juga- kenapa saya bisa sambil nulis, saya sambil nulis biasanya bisa Masya Allah gitu. Karena saya juga itu kayak datang sendiri aja itu kata-kata. Oh iya, itu juga salah satu yang saya cemasin tuh kayak gitu. Kita khawatir kan masa depan tuh kita Khawatir gitu. ya. Gitu. Nanti jadi apa? Kejawab tuh di buku ini ya. Semoga kejawab ya. Karena saya ngerasa juga sih kayak ditampar sama kata-katanya sendiri. Itu sih menarik. Total.